kita perlu mengenali dulu dengan jujur apa yang terjadi di hidup kita di masa lalu. Berani ngaku nggak? Coba kalau kita bersukacitalah dengan orang bersukacita, menangislah dengan orang menangis. Jadi orang itu kalau mentalnya sehat, temen upgrade diri dan do your best. Ada banyak orang yang yang iri sama temennya karena dia nggak kasih yang terbaik. Temenmu rankingnya bagus, nilainya bagus. Oke, Pastor. Tadi kan udah bahas keterikatan nih. Kita lanjut geser sedikit ke urusan asmara, percintaan nih. Aduh. Tolong yang ini teman-teman ya, melotot ya. Ini seru nih. Nah, pasti yang ada yang namanya pacaran. Ya. Nah, pacaran kalau lama pasti ada banyak yang dilalui. Kalau udah putus di tengah jalan ini kan banyak kenangannya. Nah, itu dia. Apalagi udah disebut mantan. Kalau udah yang namanya mantan lama, banyak kenangan yang nggak bisa dilupakan. Apalagi mau makan, mau tidur, udah merem ini. Masih keingat bayangan mantan. Sekalipun kita lempar apapun itu kan di bayangan nggak bisa hilang. Itu bagaimana cara kita untuk menyikapi, bukan untuk menghakimi ya, menyikapi bahwa ya kita udah melewati. Bagaimana caranya untuk move on? Kata-kata move on itu kan dulu pernah booming. Kadang-kadang kita masih teringat dengan masa lalunya. Kadang-kadang menghakimi loh. Dulu sama ini pernah gini. Padahal harusnya nggak usah loh. Padahal kan kita udah melewati bersamanya. Mengapa harus memblaming dia gitu? Bagaimana, Mister? Iya, teman-teman, kalau ngomongin mantan tuh repot ya, agak berat nih. Mantan itu bisa dibagi jadi dua tipe gitu ya. Ada yang namanya mantan terindah. Nah, ini mantan yang kasih kenangan indah buat kita, terus tiba-tiba kita harus putus dan kita kayak aduh, kalau bisa pengen balik gitu ya. Kayaknya masih mengharap-harap gitu. Atau satu lagi mantan tercuak gitu ya. Menau ya. Masih apa sih? Ini mantan yang gitu ya. Gue sebenarnya sebel banget sama lu, tapi nggak bisa ngelupain lu karena yang kamu lakukan tuh jahat gitu ya. Jadi dua-duanya tuh kita susah move on karena ada yang melekat di hati kita kan, teman-teman ya. Nah, teman-teman, buat teman-teman yang hubungan asmaranya baru kandas dan Anda punya mantan, baik itu yang terindah maupun yang tercuak tadi gitu ya. Yang pertama adalah sadari bahwa Tuhan punya rencana buat hidup kamu. Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupmu. Jadi yang intinya adalah jangan izinkan apa yang terjadi di masa lalu, baik itu kesalahanmu ataupun kesalahan mantanmu, itu buat kamu nggak bisa maju. Teman-teman, ada perbedaan loh antara bergerak sama bergerak maju. Move gitu ya, move on atau move sama moving forward itu beda gitu. Kalau yang namanya kita naik mobil gitu, mobil beneran, ada bensinnya, dinyalain, digas, dia maju ke depan gitu kan. Bergeraknya bergerak maju ke depan, tapi ada yang bergerak tapi nggak maju. Itu kalau di Jakarta namanya odong-odong. Tahu nggak di sini? Di sini ada nggak odong-odong? Ada ya? Ada ya. Jadi dia masukin koin atau apa gitu, dia gerak sih, tapi dia nggak kemana-mana. Nah, hidupmu mau kayak gimana nih sekarang nih? Kalau kamu punya mantan, kamu mau hidup kayak odong-odong gitu, gerak doang, cuman sibuk dengan pusing segala macam, tapi nggak kemana-mana. Atau kamu mau moving forward gitu? Karena yakin Tuhan punya rencana dalam hidup kamu. Nah, kalau mantanmu adalah mantan yang tercuak tadi, yang nyebelin, yang merugikan dan sebagainya gitu ya. Bahkan mungkin ada cewek-cewek yang pernah dilecehkan atau pernah jatuh dalam dosa seksual dan waktu lepasin itu susah. Udah yuk gitu ya. Kamu harus lepasin pengampunan yang pertama supaya hatimu tuh ya bisa lega gitu ya. Dan teman-teman, kalaupun kadang-kadang cewek-cewek cuma bilang gini, aduh, aku tuh pernah kehilangan keperawanan sama dia. Dia harus tanggung jawab. Nanti kalau ada cowok baru yang kenal sama aku dan aku ternyata nggak perawan, emang dia mau? Teman-teman, kalau kita bertobat sungguh-sungguh, Tuhan bisa kasih yang terbaik buat kita kok. Yang namanya perawan itu bukan cuma soal seraput darah, tapi soal hati yang diubahin Tuhan, ya nggak sih? Dan kita harus yakin dengan hal tersebut, karena kalau kita ngandelin Tuhan, pasti Tuhan kasih yang terbaik deh gitu. Dan kita berani untuk kata dia gitu ya, melangkah maju, dan tentunya juga perlu peran support system, mentor, teman-teman rohani, komunitas, dan juga disiplin rohani untuk bisa mengatasi perasaan kita. Karena perasaan itu kadang-kadang
perasaan benci nih, udah lepasin pengampunan, iblis tuh suka munculin lagi gitu ya. Suka munculin lagi, ngungkit lagi. Makanya mungkin buat yang punya mantan ada baiknya barang-barangnya disingkirkan juga nggak apa-apa loh gitu ya. Gitu. Tapi kalau barang-barang kaos dari dia nggak bikin kamu kenapa-napa ya udah. Tapi kalau kaos atau pajangan jam mau dibalikin, mau dibuang, mau dipergiin silakan gitu ya. Memang ada hal-hal tertentu gitu ya yang kita perlu tegas banget. Kita harus perlu cut banget untuk kita bisa move hari-hari ini. Mungkin nanti ke depannya kalau udah ketemu lagi sama dia setelah sekian tahun, kita udah bisa let go gitu ya. Tapi di fase awal tuh yang berani, yang tegas kalau kita memang tahu ini susah buat gua untuk lepasin. Terutama yang tadi mantan yang terindah itu gitu kan. Kita masih ngarep-ngarep pengen balikan dan sebagainya. Teman-teman, silakan dievaluasi hubunganmu sehat atau enggak gitu ya. Kalau memang ternyata hubunganmu adalah hubungan yang tidak memuliakan Tuhan, tidak membawa kamu maju dalam rencana Tuhan, ya udah gitu ya. Mantan yang terindah itu biar itu jadi kenangan yang kamu bisa ucapin syukur gitu ya. Mau mantan tercuas dan terindah sebenarnya Tuhan izinin kita punya pengalaman kan. Ucapin syukur aja gitu dan belajar dari pengalaman yang ada teman-teman. Nah, saya ingat banget kalimatnya John Maxwell, dia pada bilang begini, pengalaman itu bukan guru yang terbaik, tapi pengalaman yang dievaluasi itu guru yang terbaik. Jadi silahkan dievaluasi pengalamanmu gitu ya. Masa lalu itu bukan tempat yang baik buat kita hidup di dalamnya, tapi tempat yang baik untuk kita belajar daripadanya. Jadi jadikan itu pelajaran yang berharga dan yuk gerak maju. Tuhan punya rencana yang besar buat kamu. Hanya karena kamu pernah punya mantan yang paling oke dan paling romantis, terus bilang, aduh Tuhan kalau nanti aku nggak sama dia lagi, bisa nggak sih yang nemu yang kayak gini lagi gitu ya. Jangan batasi Tuhan teman-teman. Tuhan bisa kasih yang terbaik buat kita. Walaupun yang terbaik belum tentu yang lebih romantis dari dia sih. Mungkin kadang-kadang lebih kayak, kok dia dingin banget sih gitu ya. Kok dia nggak romantis? Jangan-jangan yang romantis suka gombal. Jangan-jangan yang romantis tuh tipe nggak setia karena gampang ngerayu orang. Mungkin yang baru yang Tuhan kenalin ke kamu adalah seorang pasangan yang kok kayaknya nggak romantis ya, tapi dia setia di dalam mungkin cara mengekspresikan cintanya, nggak ekspresif ya, tapi hatinya tuh sungguh-sungguh mengasihi kamu, sungguh-sungguh bertanggung jawab, punya komitmen hidup kudus, mengasihi Tuhan, melayani jiwa-jiwa. It's okay, jangan jadikan film-film FTV dan drakor jadi acuan untuk hubunganmu gitu ya. Dulu cowokku kayak Song Joong Ki gitu ya di film ini, kenapa di sini kayak Aldi Taher? Oh nggak ya, kenapa agak stres-stres begitu ulahnya? Jangan-jangan dia karunia menghibur gitu ya. Dia ya udah gitu. Kalau itu dari Tuhan dan iman sepadan gitu ya, yuk move ke hal yang baru. Dan kadang-kadang Tuhan nggak bisa bawa kita ke musim yang baru karena kita nggak mau move on, dan move on itu perlu ketegasan dan keberanian teman-teman. Jadi jadilah orang yang berani, karena kalau enggak ya kamu ketinggalan dong, kamu nggak kemana-mana dong hidupnya. Dan kalau nggak kemana-mana, nanti umur jalan terus, teman-temanmu udah mencapai mana, kita belum kemana-mana, endingnya penyesalan. Karena penyesalan selalu datang terakhir, karena yang datang pertama adalah pendaftaran, ya kan? Ya, benar-benar. Oke, menarik sekali, Master. Jadi, apapun mantan kalian, baik mantan terindah, mantan tercuat, ingat, kalian pernah jatuh cinta, sama-sama merasakan hubungan dengan orang tersebut. Ketika kamu berpikir lebih keras daripada yang seharusnya, padahal nggak ada apa-apa kan. Nah, orang-orang, beberapa temen anak-anak muda harus diatasi sebelum berubah jadi karakter. Karena kalau dibicara soal buah roh dan keinginan daging, diri kita untuk memberikan pujian dan apresiasi. Orang yang iri itu orang yang susah muji orang. Bener nggak? Karena dia pengen pujian tuh buat dia.